Amen. Wah, kuatnya, powerful. Ada mic. Amen. Selamat pagi, petang pula. Pagi. Selamat pagi semua. Saya sangat bersukacita kerana melihat keluarga Jimbai ya. Dan juga Wilson ya datang bersama dengan kami dan juga adik-adik daripada UiTM. UiTM enggak atau Pusat Kesihatan? Institut Institut Kesihatan dan juga UiTM yang bersama kami dan semua yang ada di sini, bolehkah kita salam bersama-sama dengan satu sama lain, katakan kepada mereka, selamat datang ke gereja. Amin. Haleluya. Wah, sangat kuat hari ini mic dia. Boleh adjust sedikit kah? Saya harus gitu, sensitif gila. Oke, amin. Saya tahu suara saya sangat kuat. Selalu saya guna mic sampai sini ya. Hari ini saya kena letak dekat bawah. Oke kah, El? Oke? Oke ya, thank you. Haleluya. Kami baru selesai ya. Global Leadership Conference, GLC. Kita menyaksikan seramai 500 daripada pemimpin seluruh dunia untuk Gereja Pengharapan ya, Hope International Ministry datang ke Kuching dan kami merayai mereka yang ada dari seluruh dunia, terutamanya daripada Filipina dan juga Thailand yang banyak datang. Dan kami sangat bersukacita dapat melihat perkembangan gereja di seluruh dunia sampai ke India, Afrika dan juga di Amerika. Tapi Amerika ada Seattle ya. Dan juga California. California di Seattle kah? Ya, California dan juga Seattle. Ya, tempat tu ada gereja Pengharapan. Dan di Germany juga di Finland juga ada. Dan kami sangat bersyukur seramai kalau kita kira lah seramai 20,000 jemaat di merata tempat dunia ini. Amin. Dan kami juga sempat last week ya pergi ke misi ke tempat-tempat seperti di Tabuan Dayak juga satu misi ya, amin, dengan Brother Ali untuk menyampaikan berkat kepada mereka dan juga ke Sapit ya. Siapa yang mengikut pergi ke Gunung Sapit? Ada di sini ya, amin. Sapit sejuk lah, macam Cameron Highland ya, Cameron Highland ya. Juga membawa berkat kepada mereka. Dan juga saya dan Mina dan sekumpulan ke Sibu di apa tu tempat Senyawan ya. Sekaro ya, Senyaru. Sorry ya, Senyaru ya, untuk ke sana untuk memberkati mereka. Kerana kami percaya bahawa firman Tuhan bukan hanya di gereja ini saja, tapi haruslah diberitakan di seluruh tempat ya. Dan ada satu kumpulan lagi ke mana tu? Mana saya lupa. Angkelili ya, Angkelili ya, kumpulan dari Semariang ke Angkelili. Ya, seperti yang kita lihat di belakang ya, pokok itu ya. Tengoklah belakang tu. Adakah pokok tu ya? Tengok tu pokok. Kamu lihat apa yang dituliskan. Yesus adalah akar bagi kita semua ya. Yesus adalah akar. Dan kalau pokok itu tumbuh, dia menjadi satu keluarga. Dan seperti keluarga Sparrow di sini, dan kita melayani dengan murah hati dan ada pelbagai generasi, dan lepas itu kita menyampaikan Injil kepada orang di merata-rata supaya mereka mengenal Yesus. Kerana sebagai gereja, Tuhan ingin gereja menjadi gereja yang aktif di mana-mana kita berada. Amin. Kerana Yesus adalah jawapan bagi semua manusia. Apa-apa yang kita hadapi, jangan anang takut. Orang katakan, anang takut. Karena ada Yesus. Dan kita harus memberitakan kebaikan kepada manusia tentang Yesus. Amin. Dan pada hari ini
Sebagai sebuah gereja, kita ingin selalu mempunyai pikiran yang sebegitu, ya. Kita katakan, orang Inggris katakan, we think local, but we act global, ya. Kita harus mempunyai pikiran, oh, di mana hari ini saya di tempat ini. Apa yang saya boleh lakukan untuk Yesus? Bagaimana saya boleh melayani Yesus di tempat ini? Mungkin di tempat-tempat institution, gereja, atau juga di pekerjaan kita. Di mana Tuhan meletakkan kita? Apabila kita mempunyai sikap begitu, tapi action kita adalah global. Kita katakan, oh, I want to think big, walaupun saya di sini. Amin. Apabila kita mempunyai sikap begitu, kita akan melihat pekerjaan Tuhan itu akan bergerak melalui kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa semua orang mempunyai potensi begitu sebagai sebuah pokok yang Tuhan ingin tanam. Nah, apabila Tuhan tanam kita di tempat kerja kita, kita katakan, Tuhan, saya ingin melayani Engkau. Apabila Tuhan menanam kita di institusi pelajaran kita, kita katakan, oh Tuhan, saya rasa saya dapat melayani Engkau di tempat ini. Dan apabila kita start melayani, Tuhan akan membekal. Amin. Ini sangat penting bagi kita sebagai seorang jemaat yang melayani Tuhan. Oleh itu, hari ini kita akan melihat siri yang baru tentang bagaimana kita hidup secara benar sebagai seorang Kristen. Karena sebagai seorang Kristen, hidup kita haruslah setaraf atau mengikuti Yesus. Dan apabila kita mengikuti Yesus, hadirat Tuhan bersama kita, itulah yang kita dapat experience secara kebenaran, ya, apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan kita. Oleh itu, kalau kita katakan, menjadi Kristen adalah sangat baik, kerana hari kiamat kita akan ke surga. We will be missing what is God has installed us in this world. Kita akan hilang apa yang Tuhan ingin lakukan. Tuhan bukan ingin membawa kita ke surga sahaja, tapi Tuhan ingin melakukan supaya kita melihat, wah, kehidupan kita sangat bermakna walaupun di dunia ini. Inilah yang Tuhan ingin lakukan. Oleh itu, saya sangat bersyukur hari itu ada Pastor Jayapro datang ke gereja kita. Ya, we have a taste of Thailand. Wah, Thai view. Siapa ingin ke Thailand? Ya, adakah? Kita akan ada juga jalan-jalan ke Thailand. Ya, di Thailand banyak gereja pengharapan di sana. Kalau kita pergi ke Chiang Mai, pergi ke Hat Yai, kamu boleh jumpa dengan pastor-pastor dari yang datang hari itu. Pergi ke Bangkok juga. Kamu tahu Central Mall di Bangkok macam KLCC, ya, paling tinggi, bangunan paling tinggi, Central Mall. Seorang pastor, dia pemilik Central itu, dia sekarang menjadi pastor di gereja kita. Dia pun ada datang itu hari. Pastor apa nama tu? Bukan Jayapro. Kopchai, Pastor Kopchai, ya. Keluarga dia mendirikan mall tu yang paling besar, Central Mall, Bangkok. Ya, kita pun boleh pergi ke sana. Amin. Sebenarnya Tuhan ingin kita membesarkan pelayanan kita. Walaupun kita hari ini kita rasa, oh, apa yang boleh saya lakukan? Nah, jangan takut. Jangan takut karena Tuhan ada di sini. Dan Tuhan ingin kita pelajari daripada Dia bagaimana kita boleh hidup benar dengan melayani dengan kasih. So hari ini topik dia sangat unik, melayani dengan kasih. Saya rasa ini semua kita tahulah, pelayanan itu kita harus melayani dengan kasih Tuhan. Karena apabila kita lakukan dengan kasih Tuhan, orang dapat melihat jawaban daripada Tuhan untuk segala-gala hal kehidupan. Amin. Nah, kita akan berdiri. Bolehkah kita berdiri bersama-sama? Kita akan baca dalam buku Roma 12 ayat 9 sampai 12.
Oke? Boleh? Pastikan Anda sedia membaca. Kerana firman Tuhan bukan hanya perkataan, tapi ada pekerjaan dia ke dalam hati kita. Supaya segala yang kita hadapi dapat kita harungi dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Let's read together. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanlah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dan kesakkan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu agar firman-Mu bekerja dalam semua hidup kami. Dan apa-apa yang kami hadapi, Tuhan, kami pasti bahwa Engkau Tuhan, hadirat Engkau bersama kami dan memberi kuasa untuk kami mengharungi cabaran-cabaran tersebut. Nah, pada saat ini kami sangat bersyukur kerana Engkau lah yang memberkati kami semua pada hari ini. Dan oleh itu kami dapat melayani dengan kasih kerana kerajaan-Mu adalah jawapan kepada semua manusia dunia ini. Dalam nama Yesus, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan khotbah secara efektif. Dalam nama Yesus, Bapa dan Roh Kudus kami katakan amin. Amin. Ada satu firman Tuhan di dalam buku Efesus 3 ayat 10. Dia mengatakan sebegini, supaya sekarang seorang jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebenarnya Tuhan ingin mengatakan kepada kita melalui firman itu, apabila jemaat Tuhan berkumpul bersama, ada kuasa Tuhan yang bergerak. That is why Jesus said, when 2 or 3 are in my name, there I will be. Walaupun 2 orang, tapi dalam nama Yesus, kitalah akan mempunyai wisdom of God. Kuasa Tuhan. Kerana Yesus ada bersama kita apabila kita berkumpul. Inilah yang dikatakan gereja. Kalau kita bayangkan gereja, bukan hanya tempat 4 dinding sini, spero, tapi gereja adalah tempat kita berkumpul. Apabila kita inginkan pekerjaan Tuhan berlaku. Pada hari ini kita ingin semua orang menjadi gereja Tuhan. Amin. Apabila kita menjadi gereja Tuhan, sikap kita akan menjadi sikap melayani. Oleh itu, siri ini sangat-sangat penting bagi kita. Kerana apabila kita berada bersama-sama, kita mengetahui bahawa tujuan Tuhan dan kita akan bergerak dalam tujuan Tuhan. Inilah yang dikatakan, gereja haruslah menjadi gereja yang memberkati. Apabila kita melayani, tumpukan perhatian kita, bagaimana kita dapat memberkati orang yang bersama dengan kita. Saya ingin ceritakan tentang apa tujuan kita ada gereja di Kuching ya. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini, walaupun gereja tumbuh di Sparrow sini, tapi saya sangat mempunyai kerinduan untuk melihat banyak lagi orang-orang di Vivacity. Besar kah Vivacity? Amin. Kamu rasa berapa orang bekerja sana? Siapa di sini kenal at least satu orang yang bekerja di Vivacity? Adalah. Oh, thank God. Gerald. Satu saja. Oh, ada Gerald. Ya. Sebenarnya banyak orang yang kita tidak tahu bekerja dengan kita ya, dekat dengan gereja kita. Kalau gereja kita tidak menjangkau mereka, mereka tidak akan mengenal Tuhan, ya. Mungkin Tuhan meletakkan gereja kita. Adakah satu jawaban untuk mereka? Saya pasti. Amin. Saya pasti. Sparrow adalah
jawapan untuk komuniti di sekeliling. Oleh itu kita lakukan apa yang perlu untuk membawa berita Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Apabila mereka diberkati Tuhan, kehidupan mereka akan berubah. Dan Tuhan ingin melakukan ini melalui kehidupan kita. Kerana kita tahu bahawa Tuhan Yesus telah memberkati kita. Dan we are the source of love for other people. Kita adalah source of love. Amen. Oleh itu, pelayanan adalah sangat penting di gereja ini. Pelayanan melalui kehidupan kita. So, first point yang kita ingin beritakan kepada semua adalah melayani dengan kehendak Yesus. Di ayat 9, kita lihat, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya satu tujuan, untuk menunaikan kehendak Bapa. Dia memilih untuk datang ke dunia ini supaya kehendak Bapa dijadikan. Dan kehendak Bapa adalah melihat manusia mengenal Dia. Oleh itu, apabila Yesus pada saat dia tahu dia akan disalib, dia mengatakan, Bapa, kalau dapat, alihkan saya daripada kesakitan ini. Tetapi ini bukan kehendak saya, tapi kehendak-Mu. Amin. So, melayani bukan keinginan untuk kita meluangkan masa lapang kita. Betul kan? Kita tak. Semalam kita ada satu program Alpha. Beri tepukannya kepada anak-anak muda yang menjalani Alpha. Alpha adalah satu kursus untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Dan kami melayani bukan kerana hari Sabtu tu kita tak ada benda buat, ya. Ya, syukur pada Esther, El dan siapa lagi? Lucas yang bersama Bita yang sama melayani, dan juga ibu-ibu yang datang untuk membawa anak dan juga untuk berdoa sama-sama. Dan kita melayani bersama-sama. Bukan kerana hari Sabtu itu free. Tapi kita ingin melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memberkati orang supaya mereka mengenal Yesus dan supaya hidup mereka akan berkembang seperti pokok tu. Amin. Oleh itu, pelayanan itu sangat penting bagi Yesus, bagi Tuhan. Apabila kita kenal Tuhan Yesus, inilah yang first thing that we need to do for God. Memang kasih kita adalah pada Tuhan. We can say, I love you God. Tapi, love itu hanya perkataan. Bayangkan seorang istri. Kadang-kadang ya, istri sangat selalu kata, kamu rasa kamu jauh. Apa jauh? Aku dekat saja. Ini mic okey kah? Sangat sensitif. Okey ya? Baru baru. Ya, istri, walaupun kita dekat sama istri, kita kan kadang-kadang kita rasa istri rasa jauh atau suami rasa jauh ya. Jangan kata istri sajalah, suami pun rasa jauh. Kalau tidak ada pelayanan cinta. Amin. Thank you. Testing. Lebih bagus kan? Ini mic yang lama nih. Lebih bagus. Ya. So, walaupun we can say I love you, tapi action mesti ada kan? Action itu sangat penting bagi suami dan istri. No action, no talk. No talk, no action. Ya, itu matilah. Tapi kita mesti ada action walaupun kita talk. Bagi Tuhan juga sama. We can say, Yesus, saya cintai kamu selama-lamanya. Saya akan lakukan, tapi hari ini hujan. Tuhan, saya tak dapat melayani gereja. Talk saja, tak ada action. Ya, tapi Tuhan memang ingin kita menunjukkan iman kita melalui kehidupan kita.
Apabila kita lakukan dengan iman, kehendak Tuhan, Tuhan akan memberi kita kemenangan dalam kehidupan. Walaupun kita rasa, oh saya kekurangan. Tapi apabila kita katakan, Tuhan saya tetap akan lakukan untuk melayani Engkau dengan kasih, itu akan berbeza. Karena Tuhan melihat iman engkau di dalam kelakuan. That's why Yakobus mengatakan, iman tanpa kelakuan itu adalah mati. Tanpa kelakuan, mati. Sebagai community di gereja, kelakuan kita juga haruslah kita melayani secara dengan satu purpose, tujuan. Kalau kita sebagai gereja melayani tanpa tujuan itu pun tidak akan memenuhi apa Tuhan yang inginkan dalam kehidupan kita. Dan tujuan ini adalah sangat penting bagi kita. Dan di 2 Korintus ini yang dikatakan, 2 Korintus 5, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Oleh itu tujuan kita untuk melayani bukanlah untuk kita sendiri. It's not about self-improvement class ya. Kalau kita gak ada, kita mungkin dapat melayani, oh Tuhan saya ingin melayani karena saya ingin belajar musik. Ini sangat bagus. Tapi ada tujuannya untuk melayani Tuhan Yesus. Walaupun kita dapat improve the skill, tapi improving itu bukan tujuan, itu hobi. Our commitment adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Senang saja kalau kita katakan, kalau melayani untuk diri sendiri. Kalau kita tak rasa, kita tak suka orang yang mengajar kita, oh tak apalah, saya lari saja. Kita rasa di gereja mungkin kita tak senang sama orang, tak apalah, gereja lain ada di sana. Ini bukan cara Tuhan. Kita harus mengharungi, bukan untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan orang lain. Tapi anehnya Tuhan suka melakukan perkara ini supaya kita ada breakthrough dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa begitu karena merasa ada cabaran di dalam kehidupan kita apabila kita melayani. Dalam gereja, dalam kumpulan kecil kita. Ini orang lagi. Betulkah dia akan pergi syurga? Kalau dia pergi syurga, saya tidak mau ke sana. Ya, mungkin ada kepahitan yang berlaku. Tapi apa yang Tuhan ingin lakukan adalah supaya kita mempunyai hati yang besar seperti Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk melayan. Bukan untuk orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Dan di Yohanes, ini yang dikatakan. Yohanes 20, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Pada hari ini, apabila kita mengenal Tuhan Yesus, ada satu calling in our life. Yaitu Tuhan ingin mengutuskan kamu di dalam membinakan gereja. Saudara-saudari, mungkin kita katakan, oh Tuhan saya tak tahu bagaimana kita boleh lakukan. Saya seorang saja. Nah, inilah kita mesti ada kumpulan kecil bersama dengan kita. So pada hari ini saya sangat ingin mendorong kita bersama dengan kumpulan kecil. Disitulah pelayanan berlaku. Apabila kita dapat melayani satu sama lain. Saya masih ingat apabila saya menyertai gereja. First thing, I was assigned ke dalam kumpulan kecil.
saya. Seronok saat itu sebagai pelawat kan. Semua orang ada di situ. Welcoming, wah, terasa dikasihi, wah best. Food, tak payah sedia, ada orang berkati dan sebagainya. Sampai satu hari, life group leader, Daniel, kamu kamu in charge of food. Wah, happy saya. Beli food. Every week, beli. Tapi ada satu masa kita akan rasa, kenapa saya selalu beli food? Kenapa saya selalu in charge of food? Mungkin karena kamu ada. Pelayanan itu akan mencabarkan kita, amin. Tapi pada masa itulah Tuhan ingin mengatakan, ingin kita melihat ada apa tujuan kita melayani. Adakah tujuan saya melayani kerana Tuhan Yesus yang mengutuskan saya? Amin. Kalau kita come to that realization. Datang kepada Tuhan. Dan mungkin pada saat kita melayani, kita juga menghadapi cabaran, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, apa pelajaran yang kamu ingin saya pelajari? Dan kamu akan dapat jawapan. Saya sangat bersyukur kerana life group saya tidak selalu suruh saya beli makanan. Tapi ada satu hari dia ada life group leader saya challenge saya, Daniel, kamu dapat start a life group, men's life group. Wah, laki. Saya tak tahu tujuan tu. Kenapa? Single man life group. Mungkin hari ini saya tahulah. Single man. Saya pun kumpul-kumpul banyak man datang berdoa. Tapi kamu tahulah susah untuk kalau lelaki itu memang susah kalau kita tidak buat aktiviti. So cabaran saya pada masa itu adalah mengekalkan kumpulan itu. Kerana kita man life group kan, tak ada sister. So semua lelaki itu ada satu ketika masa rasa tidak ada tujuan. Masa itu saya sangat muda sebagai melayani Tuhan. So begitulah life group saya. Hilang. semua hilang. Kalau hari ini saya tahu, mungkin saya berdoa pada Tuhan akan pada masa itu akan memberi ilham. Bawalah sister-sister ke dalam life group. Wah. Not only men's life group. Man and sister life group. Ya. Tapi Tuhan mengajar saya. Tapi pada hari ini, lepas tu kami ada lagi Pioneer Life Group untuk professional life group. Kita katakan professional, ada doktor, ada lawyer. Dan syukur pada Tuhan, sampai hari ini gereja di Indo kita, banyak juga lawyer dan juga professional. Kerana mereka mengetahui dalam pelayanan, mengetahui Yesus dan mereka mendirikan LG sampai hari ini. Amin. Dan Tuhan memberkati melalui apabila kita melayani dengan sungguh-sungguh. Don't give up. Cabaran itu mesti ada jawapan dan cabaran itu dibenarkan oleh Tuhan bukan untuk mengutuk kita, tapi membesarkan kita. Seperti dalam perkawinan. Amin. Ya. Single belum tahu ya. Tapi dalam perkawinan tu memang ada cabaran. Kalau siapa yang telah berkahwin tidak menghadapi cabaran, mungkin perkawinan itu tidak benar. Mesti ada. Saya tahu. Kerana saya attend all the marriage course, semua kata ada. Tak benar seorang kata tak ada. Dan cabaran itu bagus. Kerana kita mengenal satu sama lain. Dengan Tuhan sama juga. Okay, I have to move on. Nanti 1 jam, 2 jam tak habis. Ya. Next time I will let you know what I mean that way. We are church planting movement. Gereja kita adalah gereja untuk mendirikan gereja. That's why hari ini saya ingin kita lihat life group kita, kumpulan kecil kita dapat dimulai. Mana slide tak jalan-jalan? Next one. I think I sudah lepas banyak slide tu sampai where do we start?
Okay. Okay, satu lagi. Ya, next one. Ya. Ya, cara melayani di gereja kita. Ya, melayani di kumpulan kecil. Start with our life group. Amen. Kerana life group ini sangat-sangat penting bagi kita untuk mendorong, untuk membawa orang bersama-sama dengan kita. Saya ingin mendorong kita selalu melihat, memantau dalam life group kita, adakah orang-orang bersama kita sudah lama bersama dengan kita, dan di mana orang yang baru. Adakah orang baru menyertai life group kita? Kalau belum, kita ingin melihat dengan teliti bagaimana kita boleh menjangkaukan jiwa-jiwa baru. Dan bagaimana kita boleh melengkapi supaya semua orang melayani. Amin. Pelayanan ini harus berlaku di dalam kehidupan semua yang ada di gereja. Kalau tidak, saya telah gagal sebagai seorang pastor. Saya tidak mau gagal. Oleh itu, saya ingin melengkapi semua orang yang ada di sini. Dan bermula dengan sangat-sangat simple di life group Anda. Bagaimana kita dapat dilengkapi di kumpulan kecil dan membawa orang bersama dengan kita. Amin. Pelayanan ini dilakukan. Dan di gereja ini juga pelayanan harus dilakukan. Karena gereja bukan gereja yang kecil, tapi gereja yang besar. Kita harus ada pemuzik dan sebagainya. Ini satu cara pelayanan yang kita lengkapi gereja. Ada departemen-departemen yang berbeza-beza. Dan ketiga, melayani di tempat Tuhan meletakkan kita. Amin. Semua tempat kita dapat menjadikan tempat pelayanan. Oleh itu, hati Tuhan Allah untuk kita melakukan kehendak Bapa. Apabila kita melakukannya, we can yang membawa berkat Tuhan ke dalam tempat-tempat itu. Okay, next slide. Kedua, pertama kita lihat kenapa kita harus melayani. Okay, tadi punya ya. Ini yang dikatakan di Matius 7 ayat 20. Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by its actions. Seorang Kristen haruslah melakukan kehendak Bapa, dan di sinilah Tuhan akan melihat hasil apa tuh. Kalau kita katakan, oh saya seorang Kristen, tapi tidak ada hasil, kita haruslah meneliti dengan lebih dalam. Kenapa kita menjadi seorang Kristen? Ya, betul? Itu bukan nama saja. Senang saja jadi orang Kristen. Ada satu pengkhotbah mengatakan, satu kali dia pergi ke satu kota, dia menaiki satu bas, tapi bas itu rosak. Lepas itu dia turun, rosaklah lepas itu. Dia nampak sebuah bas datang dengan nama yang sangat cantik namanya, warna-warni dan sebagainya. Dia pun naik ke bas itu. Lepas bas itu berjalan, baru tahu bas itu juga bukan bas yang bagus kerana tayar tu longgar, seperti jalan kuda, ya, duduk dalam kuda sampai destinasi dia. Kadang-kadang kehidupan orang Kristian begitu kan, nampaknya mewah, tapi action lainnya, action tu berlainan di luar. Tapi kalau perlu kita mengikut kehendak Bapa, action kita harus sepadan dengan firman Tuhan. Oleh itu Yesus mengatakan, dan apa yang juga dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Yang membezakan orang Kristen, kita sebagai Kristen adalah, adakah kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. So pelayanan adalah dikatakan kehendak Tuhan. So next slide.
bagaimana kita boleh melayani? Tadi kita dengar kenapa dan sekarang bagaimana? Melayani dengan mencontohi atau dengan teladan Yesus Kristus. Dalam ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amen. Serve like Him. Melayani seperti Yesus. Tapi kadang-kadang kita rasa pelayanan itu mungkin akan membawa kita ke tahap egois. Betul kan? Kita we are very good in serving. Masa itu kita harus diberitakan sekali lagi bahwa kita mesti mengikuti contoh Yesus. Mungkin kita rasa pelayanan itu kita tidak efektif. Pernahkah kita rasa begitu? Apabila kita, yes God, katakan pada Tuhan, I want to serve you. Tapi bila kita layani, kita rasa kita tidak efektif. Dan kita struggle dalam pelayanan. Mungkin kita rasa, I want to give up. Tapi melayani dengan teladan Yesus adalah mengenal hati Yesus. When we serve with the heart of God, we will serve like God. Amen. Apabila kita melayani dengan hati Yesus, kita akan melayani seperti Yesus. Bayangkan, Yesus melayani, berapa orang Yesus melayani? Ya, banyak juga kan? Kadang-kadang ada ribuan, kadang-kadang ada ratusan, kadang-kadang ada 12 saja. Dan pada hari terakhir Yesus, semua hilang. Hanya satu yang bersama dengan Yesus. Pelayanan itu mungkin ada cabaran yang sangat-sangat susah dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita melayani dengan hati Yesus, kita tidak akan risau. Karena pekerjaan Tuhan, Allah melalui kehidupan kita. Walaupun kita tidak melihat hasilnya. Tapi hati Allah, hati Yesus. Amin. Ada satu cerita ya di Amsal ya. Kita lihat Amsal dulu. Amsal. Ada firman Tuhan Amsal. Adakah? Amsal ini Amsal 27 ayat 21 dalam Inggris. Si yang control slide itu boleh? Amsal adakah? Saya bacakan. Amsal 27 ayat 21. Kui untuk melebur perak dan perapian itu untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Di dunia ini orang dinilai mengikut pujian. Betul? Seperti emas. Tapi kalau tidak dapat pujian, adakah kita masih melayani? Adakah? Karena cara Tuhan adalah supaya kita disempurnakan. Seperti emas dan perak haruslah melalui api untuk dimurnikan. Tapi bagi dunia ini, kalau kita tidak dipuji, dikabar-kabarkan, mungkin kita rasa, saya tak patutlah melayani. Karena tidak ada orang notice. Ya, betul? Inilah cara dunia. Kalau kamu tidak panggil saya yang berhormat, saya tidak dapat datang ke sini. Haruslah panggil saya Datuk. Berilah Datuk. Ya, Datuk Seri. Cara inilah yang dipikirkan di dunia. Tapi Tuhan ingin kita mempunyai hati Yesus, mencontohi Yesus, karena Yesus tidak ada title, ya. Sampai hari akhirnya. Barulah orang kenal. Barulah semua orang kenal dia.
dialah Tuhan Yesus. Oleh itu, satu daripada firman Tuhan yang sangat saya selalu ingin sampaikan dalam kehidupan saya juga adalah ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pelayanan. Contohi Yesus adalah sebegini. Kerana Tuhan, walaupun setaraf, Yesus walaupun setaraf dengan Tuhan, tidak menganggap dia Tuhan, tapi datang ke dunia ini untuk melayani semua. Dan pelayanan ini, apabila kita mencintai Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Nah, slide yang seterusnya, ini yang satu cerita tentang seorang yang bernama Yakub. Ya, adakah? Oke, tengok ini. Cinta mengubahkan sebelum itu, tadi ya. Oke, cinta mengubahkan beban menjadi kesukaan. Tapi tugas mengubahkan kesukaan menjadi beban. Cinta itu, apabila kita mempunyai cinta pada Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan adalah sangat senang. Tapi, kalau kita meletakkan sebagai satu tugasan, apa yang juga kita suka akan menjadi beban juga. Ini satu cerita tentang Yakub. Oke, next slide. Yakub dan Rachel. Kamu tahu dari cerita ini di dalam Kejadian 29, Yakub melayani untuk mendapatkan Rachel 7 tahun. Sebelum dia kena kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rachel, tapi ayah dia mengatakan, bapa mertua dia mengatakan, kamu harus kawin Leah dahulu. Lepas itu dia haruslah bekerja 7 tahun lagi. Dan di Kejadian 29 ayat 20 ini dikatakan, jadi pekerjaan Yakub 7 tahun lamanya itu mendapat Rachel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja. Wow. Kalau dia cinta tuh, terus berapa? Kejap saja 7 tahun tuh. Siapa ni pernah berjatuh cinta? Bayangkan pada masa kamu telefon, ya. Saya tak mau cerita lah, saya sama istri saya. Okeylah sikit-sikit, ya. Sampai malam tengah malam tu tak habis-habis, tapi rasa masa tu cepat. Kenapa cepat ni? Tapi telefon bill tu banyak. Masa tu wah. Terus ada SMS 50 sen, bayangkan 50 sen. 10 sen lah, kalau international tu 50 sen. 10 sen. Kalau kamu sebagai parent, kamu lihat bil telefon anak-anakmu melanjung tinggi, haruslah kamu shaky. Adakah dia jatuh cinta? Siapa tu orang? Ya, petanda-petanda. Tapi benar apa yang dikatakan, Yakub melayani Laban 7 tahun tu sangat kejap. Kerana dia mempunyai cinta kepada Rachel. Seperti apabila kita mempunyai hati kepada Yesus, pelayanan kita senang. Kita akan suka melayani. Tidak ada beban. So, the key is to love God. Cintai Tuhan Yesus. Kenali Tuhan Yesus. Kenali hati Yesus. Dan apabila kita melayani dengan cinta, pekerjaan, ya, kita lakukan, keluarga, tanggungjawab, pelayanan. Semuanya adalah untuk Tuhan. Ia menjadi senang saja. Ya, akan menjadi sangat-sangat lumayan. Itulah orang yang melayani di gereja, haruslah kita ukur dengan kesukacitaan mereka. Kalau kita ukurnya, ada sukacita, saya pasti bahwa kehidupan mereka adalah bersama dengan Yesus. Amin.
So inilah yang kita harus lakukan. Mempunyai hati bersama dengan Yesus. Dan siapa yang Yesus melayani? Kalau kita katakan, oh susah Tuhan. Kumpulan saya susah, sangat susah. Gereja ini banyak orang yang susah. Aku pun susah. Aku tidak mau melayani. Siapa yang Yesus melayani? Tengok, Thomas. Yang mencurigakannya. Adakah kamu Tuhan? Wih, mana Yesus bangkit lagi? Tidak, selalu mencurigakan Thomas. Yudas, pengkhianat nih. Curi duit lagi, tabung duit. Short change. Siapa lagi? Petrus yang hipokrisi. Oh Tuhan, saya cintakan kamu. Saya tidak. Kalau kamu ditangkap, saya akan bersama dengan kamu. Hipokrisi itu. Sekejap ada, sekejap tak ada. Mana Peter? Lari itu. Itu Petrus. Yohanes yang Yakobus, siapa nih yang Yesus melayani? Yang ingin posisi kuasa. Oh Yesus, kalau kamu menjadi Tuhan, biarlah saya jadi dekat sebelah kiri dan kanan kamu. Gila kuasa nih. Tapi Yesus tetap melayani mereka. Siapa lagi Yesus melayani? Kita semua yang berdosa. Oleh itu, apabila kita mempunyai hati Yesus, kita melayani dengan kesungguhan, dengan sukacita. Tidak kita mengatakan Tuhan ini benda yang susah. Kita tetap akan melakukannya. Amin. Ada amin di sini. Katakan orang di sebelah kiri dan kanan. Saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya. Dan saudara-saudari, kita melakukan semua ini kerana apa yang kita lakukan mempunyai impact ke dalam hidup seseorang. Walaupun hari ini kita mungkin tidak dapat lihat. Saya pernah menceritakan ya, Billy Graham yang datang ke gereja pada masa dia umur muda. Dia belum kenal Tuhan, tapi seorang usher, pelayan yang memberkati dia, membawa dia ke depan untuk duduk. Dan dia menerima Yesus. Billy Graham. Dan hari ini dia telah menyentuh, he touch, ya, dia memberi berkat pada dunia ini melalui kehidupan. Sampai million of people come to know God through his life. Amen. Yang ketiga adalah melayani dengan impact. Ayat 12 yang dikatakan di sini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekun dalam doa. Apa yang kita lakukan dapat memberi impact kepada hidup orang yang kita melayani. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Apabila kita melayani, berilah sukacita kepada mereka. Bukan dengan hati yang sedih atau muka yang muram. Oh, aku terpaksalah melayani kamu sebab Pastor Daniel yang suruh aku bawa kamu ke gereja. Jauh tuh, kamu tahu. Tapi kita lakukan begitu kan? Saya berterima kasih atas saudara Charles yang membawa. Siapa nama? Forgot the name. Ya, Max dari UITM ya, untuk datang ke gereja. Ya, KKM. Ya, oh Alex yang bawa UITM. Oke. Ya. Saudara-saudari, kita lakukan dengan pengetahuan bahwa apa yang kita lakukan akan membawa impact kepada kerajaan Tuhan. Inilah yang Tuhan ingin kita tahu. Kerana apabila Yesus melayani kita, ya kita lihat slide ini. Yesus menanggalkan baju jubah dia dan membasuh kaki murid-muridnya. Menanggalkan baju atau jubahnya untuk membasuh kaki. Walaupun dia Tuhan. Dia rela menunjukkan dia tidak anggap dia mempunyai posisi apabila dia melayani kita semua. Hari ini, walaupun kita mempunyai kedudukan sebagai mungkin seorang ternama, kenal di tempat kerja kita.
kita tidak ada posisi untuk melayani di gereja. Amin. Inilah yang Yesus lakukan. Dan kamu tahukah, impact itu sangat besar. Pada hari apabila Yudas mengkhianati Yesus. Dan selepas itu dia tahu apa yang Yesus lakukan. Terasa dia. Kamu tahu, sampai dia kembali kepada imam besar itu dan melemparkan duit yang telah diberikan dia untuk mengkhianati Yesus. Kenapa dia melakukannya? Kesal apa yang dia lihat atas apa Yesus lakukan kepada dia. Kesal. Karena walaupun Yesus adalah Tuhan, dia rela. Impact dia ada di situ. Amin. Dan pada hari ini saya ingin mendorong kita melakukan dengan sukacita, melakukan dengan sabar, bertekun, dan dengan doa untuk orang yang kita melayani. Pada hari ini saya sangat bersyukur kerana tim-tim kita pergi tempat-tempat seperti Ingalili, Sapit, ke Sibu juga ya, dan juga ke Taban Dayak untuk melayani. Dan ini saya tahu bahwa ini akan memberi kesan kepada mereka yang kita layani. Seperti hari ini kita dapat lihat Jambai dan juga Wilson ya ada di sini bersama dengan kita. Ini adalah kesan yang Tuhan bawa kepada mereka. Dan pada satu hari saya ingin melihat lagi yang kita memberkati orang yang dengan lebih. Bawalah Yesus dan kesan ini akan menjadi kesan yang kekal. Kerana keselamatan itu bukan untuk hari ini. Keselamatan itu adalah selama-lamanya. Amin. See beyond the person. Lihatlah lebih daripada orang. But see the value of God in them. Apa? Kita semua manusia ada nilai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini sebagai gereja, kita ingin melatih satu sama lain. Supaya mempunyai nilai Tuhan, supaya mempunyai pekerjaan Tuhan, supaya kita hidup dengan tujuan Tuhan. Amin. Katakan kepada orang kiri dan kanan. Kamu ada tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Siapa di sini pernah pikir ya, kalau kamu berada di gereja lama sudah, mungkin kamu seperti saya pernah pikir, oh Tuhan, patutkah saya pergi ke sekolah teologi untuk belajar? Ya, pernahkah kamu pikir begitu? Benar kan? Mungkin harus pergi ke sekolah teologi. Tapi sebenarnya sekolah teologi Yesus Kristus ada di sini. Kita akan lihat ya. Slide adakah? Saya ingin sampaikan kepada kita. Next slide ya. Next slide lagi. Sekolah teologi Yesus Kristus adalah sebegini. Yuran Yesus telah bayar dengan darahnya. Kepada kita semua. Kalau kita enroll ke universiti, perlukah kita bayar yuran? Semua universiti kita akan bayar yuran. Lepas bayaran, mereka kasih kamu sijil kah? Tidak kan? Harus kita melalui proses. Proses untuk mendapatkan ijazah, betul? Berapa tahun? 3 tahun. Lepas itu, dapat ijazah. Lepas itu, kenapa kita lakukan? Untuk bekerja. Kan kita dapat kerja. Sekolah teologi Yesus adalah sebegini juga. Yuran tak payah bayar. Yesus yang bayar. Dia mati atas kayu salib untuk kita. Ijazah dapatkah? Akan dapat kalau kita bekerja. Kalau kita melalui proses hari ini, proses Yesus Kristus. Dan ijazah akan diberi. Bila kita mati ya, ijazah akan diberi. Saya akan beri ijazah kamu. Pekerjaan dijamin. Amin. Pekerjaan dijamin. Kerana Wahyu 20 mengatakan, kamu akan melayani Tuhan Yesus sebagai imam dan raja-raja.
Dan hari ini kita melayani. Karena ini proses pelayanan. Tidak mungkin kita tidak melayani dan kita akan, kalau kita tidak melayani, kenapa kita akan masuk surga? Tidak kan? Surga bukan tempat di mana kita mati. Kita lihat awan-awan putih, kita diberikan sayap kecil untuk terbang ke sini sana. Itu bukan surga. Itu mimpi. Itu mimpi. Surga adalah di mana Tuhan Yesus akan memberikan kuasanya untuk melayani. Dan apabila kita di sini tidak ingin melayani, kenapa kita harus ke surga? Susah untuk Tuhan untuk gerakkan kita melayani kan? Susah untuk Tuhan ajar segala-galanya. Karena masa itu kita haruslah melakukan pelajaran yang telah kita praktiskan di dunia ini. Amin. Bacakan Wahyu 20, apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Semua. Dan pada hari ini saya ingin mendorong kita supaya kita mempunyai satu tujuan yang baru di gereja. Tujuan untuk melakukan pelayanan dengan kasih Tuhan. Oleh itu, mari kita berdiri. Saya ingin pemuzik datang.